Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, ini sebelum kita bercerita tentang curhatan dari Gubernur Kaltara atau Gubernur Kalimantan Utara, gue mau cerita dulu guys. Gue kesel banget guys, kesel banget bener. Sumpah gue kesel banget gitu. Karena gue pulang dari Malaysia itu mau urus semua dokumen-dokumen saya dengan anak-anak gitu ya, dengan istri, dengan anak. Ternyata guys, sampai sekarang udah 1 bulan lebih saya ada di sini, belum siap guys, belum siap. Tadi gue datang lagi ke kantor, ke office kampung sini, ke office-nya desa sini gitu. Ternyata guys belum siap. Itu baru satu berkas yang namanya KK atau kartu keluarga. Sampai sekarang belum siap gitu. Ini gue masih mau urus surat anak lagi, mau urus IC saya lagi atau KTP saya lagi gitu. Ini ya Allah ya Rabbi, satu berkas aja belum siap guys. Gue bener-bener astagfirullah, ini negara kok gini amat gitu ya. Ini apa nggak tahu ini negara ya? Nggak tahu apa sekarang udah tahun 2025 atau gimana gitu. Bener. Astagfirullah, bener sakit hati guys, bener. Ya Allah ya Rabbi, gue tuh ambil pulang dari sana itu ya nggak mau lama-lama lah ya, nggak mau lama-lama gitu ya. Ya mungkin 1 bulan gitu cukup mungkin ya. Ternyata nggak cukup guys. Nggak cukup guys, ini baru satu berkas, satu kakak aja belum selesai sampai sekarang. Belum siap guys. Astagfirullah, gue nggak tahu ini. Gue sampai bingung nih, gue mau kemana gitu ya. Gue mau kemana gitu. Karena di sisi lain sebentar lagi anakku itu mau masuk sekolah. Sedangkan berkas-berkasnya itu dibutuhkan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, gue sendiri, gue harus balik ke Malaysia gitu. Untuk menyelesaikan kontrakku gitu di sana gitu. Astagfirullahaladzim. Ini gue bingung sekarang. Kebingungan bener. Sumpah gue kebingungan. Gue mau kemana ini. Gue mau kemana gitu. Astagfirullahaladzim. Dan bukan hanya gue guys yang ngurus seperti itu tuh, yang sulit banget itu bukan hanya gue. Tapi banyak di sini itu. Orang-orang masyarakat di situ banyak yang merasakan hal yang sama seperti aku gitu. Bahkan ada beberapa bulan, ada yang 1 tahun gitu. IC-nya belum siap itu ada. Ada orangnya sampai sekarang gitu. Ada yang sudah mau hampir 2 tahun. Ada itu orangnya sekarang. Astagfirullah, gue sampai sekarang kebingungan, bingung bener. Pening kepala guys, mau pergi mana saya nih. Aduh ya Allah ya Rabbi, gue nggak tahu nih. Ini terpaksa guys, gue tuh ya mau nggak mau lah nunggu gimana permainan mereka gitu. Aduh ya Allah ya Rabbi, bener kayak bener-bener kayak dipermainkan gitu guys. Bener. Allahu Akbar, gue nggak tahu lah. Oke guys, kita cerita tentang masalah ini curhatan dari Gubernur Kalimantan Utara gitu. Tadi tuh gue tuh bangun tidur tadi karena udah kesel banget gitu. Balik dari office itu gue langsung tidur guys. Bangun tidur tuh gue ada live streaming dari DPR gitu. Dimana di situ ada rapat kerja antara DPR dengan para gubernur, para pimpinan daerah gitu ya. Dan satu yang menarik, yaitu curhatan kepala daerah dari Kalimantan Utara atau gubernurnya Kalimantan Utara. Beliau itu beliau itu mengutarakan apa yang terjadi di Kalimantan Utara. Bahkan sampai memberitahu bahwa di DPR itu memberitahu bahwa beliau itu merasa malu gitu. Merasa malu sama Malaysia gitu. Karena Kalimantan Utara bergantung sama Malaysia sampai sekarang gitu. Entah itu dari masyarakatnya, kehidupan masyarakatnya. Bahkan ada beberapa jalan di sana
itu materialnya diambilkan dari Malaysia gitu. Disumbang sama orang Malaysia, dibagi sama orang Malaysia itu untuk membuat jalan di sana. Karena kalau dia ngambilnya dari ini karena jalannya nggak bisa masuk ke area perbatasan itu. Jadi orang Malaysia yang membantunya gitu, membuat jalan, membuat jembatan gitu. Ini cerita dari gubernurnya. Kalian bisa tonton di sini nanti. Gua kasih ininya ya, gambarnya di sini. Nanti kalian kasih tonton di sini. Gua nggak bisa download karena panjang banget gitu. Dan gua baru diupload video ini, baru diupload hanya beberapa ribu orang masih yang menonton gitu. Jadi ini benar-benar real hari ini gitu. Hari ini rapat kerjanya itu, waduh, benar-benar miris guys. Beliau menceritakan tentang jalan di sana gimana, infrastrukturnya gimana gitu. Jadi beliau ini ngomong sama DPR, kami itu tidak mampu gitu. Dia bilang gitu. Kami itu tidak mampu karena keterbatasan uang. Artinya Kaltara ini mendapatkan uang atau APBN atau APBD daerah gitu tidak sesuai dengan porsinya, tidak sesuai dengan apa yang terjadi di tempat itu gitu. Ya, logikanya gini lah. Yang harus dibangun jalannya itu misalnya 2 meter. Tapi anggaran dari pemerintah pusat itu hanya 50 cm atau 500 mm guys. Kan gubernurnya pun pening gitu. Ini cara logika sederhananya gitu. Pening gitu, mau buat infrastruktur gimana gitu, sedangkan masyarakat membutuhkan gitu. Bahkan masih banyak katanya orang-orang di sana, masyarakat di sana itu tidak merasakan lampu terang, tidak merasakan api lampu gitu, tidak merasakan itu semuanya, tidak tahu apa lampu itu gitu. Bahkan ada beberapa kampung di perbatasan itu listriknya atau lampunya itu dari kampungnya Malaysia gitu. Dari orang kampungnya Malaysia. Bahkan air itu ada beberapa kampung itu katanya dikasih air sama orang Malaysia, dibagi bantuan lah dari orang-orang Malaysia. Coba bayangin di perbatasan kita gitu. Yang selama ini kita banggakan gitu, ternyata gue denger ceritanya dari gubernurnya ini sangat miris sekali. Negara yang kaya dengan sumber daya alamnya, tapi masih bergantung sama negara yang katanya masyarakatnya, katanya orang di sini nih, Malaysia itu lebih kaya kita gitu. Malah kita yang bergantung ke situ. Coba Gubernur Kalimantan Utara aja merasa malu guys. Merasa malu beliau. Coba tonton videonya ini. Merasa malu beliau. Itu panjang tuh ceritanya. Panjang videonya. Merasa malu beliau tuh. Karena masih sampai sekarang ketergantungan masyarakat itu sangat besar kepada Malaysia gitu. Khususnya bagi Sarawak gitu. Coba Sabah dengan Sarawak lah gitu. Masih setergantung itu kita. Perkara beras itu hari heboh di sini karena menteri dari Malaysia datang ke sini untuk membeli beras kita. Heboh dia katanya Malaysia bergantung sama Indonesia. Kalian tidak tahu saudara-saudara kita berpuluhan tahun, ratusan tahun bergantung sama Malaysia. Kalian tidak tahu itu? Atau pura-pura tidak tahu? Hah? Atau tidak punya palu? Gimana sih konsepnya? Astagfirullahaladzim. Ini gubernurnya loh. Sampai bilang malu. Masyarakat. Astagfirullahaladzim. Ini gimana sih ceritanya sih? Sebenarnya kita ini miskin apa kaya sih? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.